Halo teman-teman, kembali lagi di MAD Setiadi. Nah, kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Menikmati Mesin Pengalaman. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Nobita yang baru saja pulang dan mencari ibunya karena dia sedang kelaparan. Tetapi di ruang tengah, Nobita tidak menemukan ibunya dan mengira ibunya sedang berbelanja. Ketika Nobita ingin menaiki tangga ke kamarnya, tiba-tiba Nobita mendengar suara Doraemon yang sedang makan. Nobita pun akhirnya bergegas menaiki anak tangga dan di depan pintu kamarnya, Nobita mendengar Doraemon yang sangat menikmati makanannya. Ketika Nobita membuka pintu, Nobita berteriak karena Doraemon makan sendirian. Sampai akhirnya Nobita melihat Doraemon yang sedang memakai earphone seolah-olah dia sedang makan makanan yang enak. Nobita yang melihat Doraemon seperti itu pun merasa bingung dan bertanya alat apa yang sedang dipakai oleh Doraemon. Doraemon menjawab itu adalah mesin pengalaman. Nobita masih kebingungan dengan alat yang dilihatnya. Doraemon yang merasa sudah kenyang pun pergi keluar kamar dan meninggalkan Nobita. Nobita akhirnya mengambil earphone yang tadi yang dipakai oleh Doraemon, lalu memasangkannya ke telinga. Dia menekan tombol yang ada pada alat itu, lalu alat tersebut berfungsi dan memperlihatkan sebuah acara yang terdapat banyak sekali orang yang sedang berdiri. Nobita yang melihatnya pun terkejut. Di antara banyaknya orang, Nobita melihat ada Sawasi dan Dorami. Setelah itu, tiba-tiba di hadapannya, Nobita melihat banyak sekali dorayaki. Dan di samping itu, si pemandu acara yang memakai pakaian mirip seperti dorayaki tersebut mempersilahkan kepada para peserta untuk memakan dorayaki yang ada di hadapan mereka. Akhirnya, pemandu acara tersebut memberi aba-aba. Tangan yang terlihat seperti Doraemon pun langsung mengambil dorayaki dan memakannya. Seketika Nobita langsung merasakan dorayaki tersebut masuk ke dalam mulutnya. Nobita yang sedang menikmati dorayaki itu pun merasa sangat terburu-buru saat memakannya. Sampai akhirnya Doraemon datang dan melihat Nobita sedang memakai alatnya. Doraemon langsung melepas earphone yang terpasang di telinga Nobita. Nobita pun terdiam, lalu Doraemon memarahi Nobita karena Nobita memakai alatnya tanpa izin. Nobita bertanya kepada Doraemon, sebenarnya alat apakah itu? Doraemon menjawab alat itu adalah stasiun televisi mini yang bisa merekam dan memainkan pengalaman orang. Doraemon pun berkata yang tadi dilihat oleh Nobita itu dia sedang ikut lomba makan dorayaki sehingga Doraemon merekam pengalamannya. Nobita yang masih kebingungan dengan penjelasan Doraemon pun menjelaskan lebih jelas jika Nobita memakai apel merah dan bulat, maka beberapa informasi akan tersampaikan ke otak dan menyatakan bahwa Nobita sedang memakan apel. Lalu jika memakai alat perekam tersebut, maka akan langsung disampaikan ke otak, sehingga Nobita akan mengalami pengalaman yang sama dengan apa yang dia makan. Doraemon masih menjelaskan bahwa pengalaman apapun dapat direkam ke kaset dan siapapun dapat merekam pengalamannya sampai berkali-kali. Mendengar penjelasan dari Doraemon, Nobita jadi ingin melihat pengalaman juga. Doraemon akhirnya memperbolehkan Nobita dan memilih pengalaman yang menyenangkan. Nobita yang sudah memasang earphone di telinganya dan Doraemon pun mulai memasukkan kaset rekaman yang berjudul Menelusuri Planet Misterius di Ujung Galaksi. Seketika alat rekaman tersebut mulai memperlihatkan sebuah tim eksplorasi yang ada di bulan sedang bersiap untuk melawan hewan yang sangat besar. Tiba-tiba Nobita terkejut dengan apa yang dilihatnya. Doraemon yang sedang berteriak memberitahu adegan yang ada di dalam rekaman tersebut merasa aneh dengan alatnya. Sehingga Doraemon mengambil earphone yang terpasang pada telinga Nobita dan menyadarkannya. Nobita yang sudah sadar pun berteriak terkejut dan mengeluh kepada Doraemon. Apa tidak ada rekaman yang lebih menyenangkan lagi, katanya. Doraemon berkata bahwa Nobita bisa mengoleksi pengalaman yang dia inginkan dan jika ada orang yang kira-kira sedang senang, maka Nobita bisa meminta orang tersebut untuk merekamnya.
Setelah mendengar itu, Nobita langsung bersemangat dan keluar kamar sambil membawa alat rekaman tadi untuk mengumpulkan pengalaman yang menyenangkan. Ketika menuruni tangga, Nobita berpapasan dengan ibunya yang baru saja pulang. Nobita yang melihat ibunya seperti sedang merasa senang pun akhirnya meminta sedikit permintaan kepada ibunya. Di ruang tengah, Nobita menyuruh ibunya untuk mengingat kejadian menyenangkan yang dirasakan oleh ibunya tadi. Kemudian ibunya pun langsung memakaikan earphone ke telinganya. Ketika Nobita menekan tombol yang ada pada earphone tersebut, ibu Nobita langsung mengingat kejadian menyenangkan tadi. Dan akhirnya ibu Nobita mengembalikan lagi earphone yang dia pakai karena ibu Nobita sudah selesai mengingat kejadiannya. Nobita yang menerima earphone tersebut merasa senang dan langsung memasangkannya ke telinga. Seketika gambaran kejadian ibu Nobita terlihat. Ternyata saat di luar tadi ibu Nobita bertemu dengan temannya yang sudah lama tidak bertemu. Temannya berkata bahwa tubuh ibu Nobita masih terlihat sama dan terlihat lebih muda dari sebelumnya. Melihat kejadian itu, Nobita hanya biasa saja dan merasa bahwa kejadian itu tidak menyenangkan. Nobita akhirnya keluar dari rumah dan di perjalanan Nobita memanggil temannya, lalu dia bertanya hal menyenangkan yang dirasakan oleh temannya itu. Ternyata temannya mempunyai hal yang menyenangkan, lalu dia memakai 5 bistik. Ketika dia sedang melanjutkan ceritanya, Nobita langsung menyuruhnya untuk berhenti bercerita dan berlalu pergi karena pengalaman makan yang dirasakan temannya itu terlalu buruk. Selanjutnya, Nobita bertanya lagi kepada temannya yang lain untuk dimintai pengalaman menyenangkan yang dirasakan oleh temannya. Ketika mendengar temannya yang memiliki pengalaman yang menyenangkan, Nobita langsung memberikan earphone-nya untuk dipasang ke telinga temannya itu. Setelah selesai, Nobita langsung melihat kejadian menyenangkan yang dialami oleh temannya itu. Nobita melihat gambaran pertandingan bisbol. Ternyata teman Nobita mengingat pertandingan bisbol yang di dalamnya dia memenangkan pertandingan tersebut. Nobita yang ikut merasakan kemenangan dari kejadian itu pun jadi ingin mengalaminya juga. Setelah itu Nobita berterima kasih, lalu Nobita berencana akan menikmati alat yang dia pegang itu secara terus-menerus. Selanjutnya Nobita mengunjungi rumah Suneo. Seperti biasa, Nobita bertanya adakah kejadian menyenangkan yang sedang dirasakan oleh Suneo. Suneo menjawab bahwa setiap harinya hidupnya menyenangkan. Nobita yang mendengarnya pun merasa jengkel. Akhirnya Suneo menceritakan kejadian menyenangkannya ketika sedang pergi ke villa di Karuizawa. Setelah Nobita langsung memberikan alat perekam yang dia bawa kepada Suneo, lalu Suneo pun memakai earphone di telinganya dan mulai mengingat kejadian yang dia rasakan saat berada di villa. Suneo berkata bahwa dia bersenang-senang saat di villa sampai tidak bisa tidur. Setelah Suneo merekam kejadian yang dia ingat, akhirnya Suneo memberikan earphone tersebut kepada Nobita. Nobita langsung menerima earphone tersebut dan memasangkannya di telinga. Lalu muncullah gambaran bahwa suasana di villa yang diceritakan oleh Suneo itu sebenarnya mengalami kebocoran pada atapnya. Nobita pun melihat ayah dan ibu Suneo sedang makan dengan memegang sebuah payung. Selain itu, dalam gambaran kejadian yang Suneo alami, terlihat bahwa kamar yang ditempati oleh keluarga Suneo itu banyak sekali kecoa dan nyamuk. Nobita yang melihat kejadian itu pun terkejut dan merasa gatal-gatal. Kemudian Nobita pergi dari rumah Suneo sambil menggaruk-garuk badannya karena dia merasa seluruh tubuhnya menjadi gatal. Di perjalanan, Nobita teringat dengan seseorang dan sampailah dia di rumah Shizuka. Nobita menyebut bahwa kemarin Shizuka pergi ke Hawaii dan Nobita ingin sekali melihat pengalaman yang dirasakan oleh Shizuka. Nobita memberikan earphone kepada Shizuka, lalu Shizuka langsung memasangkan earphone tersebut ke telinganya. Nobita menyuruh Shizuka untuk memikirkan kembali kenangan saat dia berada di Hawaii. Akhirnya Nobita menikmati gambaran kejadian yang dialami oleh Shizuka saat berada di Hawaii, dengan pemandangan dan air laut yang berkilau dan gemulainya pohon kelapa. Nobita merasa terhibur dengan gambaran yang dilihatnya. Saat Nobita sedang asyik menikmati gambaran kejadian yang dialami oleh Shizuka, tiba-tiba Giant datang mengganggu Nobita dengan melepaskan earphone yang sedang Nobita pakai. Giant berkata bahwa Nobita memiliki alat yang bagus. Seketika Nobita terkejut, Giant bertanya kepada Nobita alat apa yang dia pakai. Nobita menjawab itu adalah mesin pengalaman. Giant langsung mengetahui bahwa alat itu bisa merasakan pengalaman seseorang. Lalu Giant pun ingin mencoba alat yang dipakai oleh Nobita tadi.
Giant menyuruh Nobita untuk mengingat pengalaman menyenangkan yang dialami oleh Nobita. Dengan terpaksa, Nobita memakai earphone dan menyuruh Giant untuk menekan tombol berwarna biru yang ada pada alat tersebut. Lalu Nobita mulai memikirkan kejadian yang menyenangkan, tetapi tiba-tiba Giant melepaskan earphone yang sedang dipakai oleh Nobita. Giant pun langsung memasangkan earphone tersebut ke telinganya dan muncullah gambaran seekor anak guguk putih. Giant merasa kepada Nobita karena dirasa kejadian yang Nobita pikirkan itu tidak menyenangkan. Nobita berkata bahwa dia membaca komik kemarin, lalu Giant pun memaksa lagi Nobita untuk mengingat kejadian menyenangkan yang dia alami. Giant memperingatkan Nobita untuk mengingat pengalaman yang menarik dan menyenangkan, dan jika tidak menyenangkan, Nobita akan tahu akibatnya. Sekali lagi Nobita berusaha untuk mengingat kejadian yang menyenangkan, tetapi Nobita sama sekali tidak punya pengalaman yang menyenangkan. Giant yang sudah tidak sabar pun bertanya dengan nada yang keras kepada Nobita. Giant berkata bahwa dia adalah orang yang paling penyabar, tetapi dia juga mempunyai batas kesabaran. Nobita berpikir jika dia tidak menuruti Giant, biasanya Nobita akan langsung dipukuli oleh Giant. Nobita yang memikirkannya pun langsung ketakutan. Akhirnya Nobita berusaha untuk mengingat pengalaman menyenangkannya. Giant yang menunggu Nobita pun sudah tidak sabar hingga akhirnya Giant melepaskan earphone yang sedang Nobita pakai lalu memasangkan di telinganya. Seketika gambaran kejadian muncul, yaitu Giant yang sedang bersiap untuk memukul, dan seketika Giant yang melihat gambaran itu pun langsung merasakan pukulannya sendiri. Gambaran kejadian yang dilihat oleh Giant itu pun membuatnya tersiksa. Seketika Doraemon pun datang dan bertanya kepada Nobita apa yang sedang terjadi. Nobita menjawab mungkin Giant sedang dipukuli oleh Giant. Doraemon yang mengetahui dan melihatnya pun terkejut. Di akhir film, Giant meminta bantuan untuk menghentikan kejadian yang dia rasakan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru lainnya. Dadah.